Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita Jamiah Sholawat Al-Muhibbin tetap bisa melakukan rutinan bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan-amalan kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi jembatan kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan belajar dari kisah hikmah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita Yahudi di suatu pasar di Madinah. Wanita Yahudi ini setiap hari mengolok-olok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi malah melakukan hal yang jauh lebih baik, yaitu memberikan makan kepada wanita Yahudi ini setiap hari. Memberikan makan dengan tangannya sendiri. Di suatu saat ketika Nabiullah Muhammad SAW telah wafat, wanita Yahudi ini pun merasa kehilangan, tapi tidak tahu siapa ini. Kok tidak, yang biasanya menyuapi kok tidak ada. Sehingga pada suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah Aisyah. Wahai anakku, sunnah apa yang belum aku lakukan? Wahai ayah, semua sunnah-sunnah Nabi telah engkau lakukan kecuali satu, yaitu setiap hari Nabi Muhammad SAW berkunjung ke pasar dan menyuapi wanita Yahudi. Lalu keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq menuju ke pasar tersebut dan mencari wanita Yahudi ini dengan memberikan makan seperti apa yang dikatakan oleh Aisyah. Namun apa yang dikatakan oleh wanita Yahudi ini? Kamu siapa? Kamu bukanlah orang yang biasanya menyuapiku. Tidak, aku adalah orang yang menyuapimu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, meyakinkan kepada orang Yahudi tersebut. Bukan, orang yang biasa menyuapiku pasti biasanya dia haluskan makanannya dengan mulutnya, kemudian memberikan makanan yang sudah halus ini kepadaku, sehingga aku tidak repot-repot mengunyahnya. Tanpa bisa menahan tangis lagi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air matanya dan mengakui bahwa dia bukanlah orang yang biasanya menyuapinya. Lalu Sayyidina Abu Bakar menceritakan kepada orang Yahudi tersebut bahwa yang menyuapinya setiap hari adalah Rasulullah SAW yang setiap hari dia caci, yang setiap hari dia maki-maki tanpa memberitahukan bahwa yang menyuapi itu adalah Nabi Rasulullah. Lalu dengan ketulusan hati Nabiullah Muhammad SAW selama hidupnya menyuapi wanita Yahudi ini menjadi tergerak hatinya untuk masuk Islam, dan seketika itu dia menjadi Islam, mengucapkan syahadat di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari cerita kisah hikmah ini kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada sesama muslim ataupun orang yang non muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini memberikan penekanan kepada kita bahwa kita harus berlaku adil kepada sesama manusia, entah itu muslim ataupun non-muslim. Jadi kita harus tetap berlaku adil dan menjauhkan sifat-sifat kebencian dalam diri kita, dalam rangka melindungi diri kita dari radikalisme ataupun faham-faham yang salah ataupun perbuatan-perbuatan yang jauh dari akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam kisah tadi. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman yang masih, terutama yang masih kuliah, marilah kita jaga akidah kita, jaga akhlak kita sebagaimana akhlak yang ditirukan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW kepada kita dari kisah hikmah ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.